Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sebuah materi yang sangat penting, sangat bermanfaat untuk kita, yaitu menjadi diri sendiri. Tujuan kita membahas materi ini yaitu agar kita memahami diri sendiri serta menerima perkembangan fisik dan psikis awal remaja serta dapat hidup penuh percaya diri. Sebelum kita mempelajari topik ini, ada ice breaking, tebak gambar persepsi. Perhatikanlah gambar dengan sangat teliti. Apakah gambar yang ada pada gambar di samping? Bisakah Anda menemukan gambar manusia? Berapa jumlahnya? 1, 2, 3. Oke, kita cek jawaban yang benarnya. Ternyata ada 2 muka seperti yang dilingkarin. Sebelum lanjut, bagi yang subscribe-nya masih merah, silahkan diklik untuk mendukung channel ini. Baik, kita lanjut kembali. Bisakah menemukan wajah orang dalam tumpukan batu tersebut dan berapa jumlahnya? 1, 2, 3. Ya, ternyata ada 5 yang bersembunyi di balik tumpukan batu. Baik, sebelum kita lanjutkan kembali tentang bahasan kita mengenai menjadi diri sendiri, mari kita perhatikan sebuah ilustrasi berikut ini. Ini cerita keanehan hidup dengan perubahannya. Ini baru saja terjadi. Di pegunungan tinggi ada semak-semak, tempat bermain di sebelah selatan salju. Ada seekor domba dengan bulunya yang bersih. Ia bercahaya di bawah sinar matahari, berkilau dan bersih. Itulah miliknya yang membuatnya bangga. Dia menari-nari dengan sangat semangat. Dia menari-nari untuk tetangganya. Dia menganggap tariannya menarik karena mereka ikut menari juga. Lalu pada suatu hari, ada yang melompat dari balik. Datanglah kelinci bertanduk dari Amerika. Hewan yang bijaksana berhenti dan melihat domba itu. "Hei nak, mengapa sedih?"
Dulu aku domba yang penuh dengan bulu. Aku menari di bawah matahari dan membanggakan diriku. Lalu mereka menyeretku dengan kasar. Mereka mencukurku dan mengembalikan aku yang sudah gundul. Dan itu saja. Sekarang temanku mengejekku karena menurut mereka aku menggelikan, lucu, dan merah muda. Merah muda? Apa salahnya dengan merah muda? Tampaknya kesan terhadap merah muda. Ada masalah dengan warna? Jawabannya tidak. Baik itu merah muda atau ungu atau warna-warni, kadangkala kau senang dan kadangkala sedih. Saat kau bersedih hati, lihat di sekitarmu saja. Kau masih punya tubuh, kaki. Benarkah pikiranmu? Dan mengenai tarianmu, kau bisa menari lebih dari itu. Kau bisa melompat tinggi. Sebenarnya kau bisa terbang. Kau angkat kakimu, kau akan melambung. Yang disebut melompat, loncat, loncat, loncat lagi. Loncatlah dan kau berada di langit. Kurasa kau ingin mencobanya. Pertama, angkat kakimu, hentakkan ke tanah. Jadi tiap tahun di bulan Mei mereka menangkap dan menyeretnya. Mereka mencukur dan mengembalikannya sesudah ia gunduli. Ia belajar membiasakan diri. Ia tak peduli. Ia meloncat, meloncat, meloncat lagi. Di dunia yang penuh kesenangan dan kesedihan, bersyukurlah karena ada. Baiklah, kita lanjutkan bahasan kita. Itulah tadi gambaran bersyukur menjadi diri sendiri apapun yang sedang kita hadapi. Banyak orang dengan mudah mengenali orang lain, tetapi ternyata tidak berhasil mengenali dirinya sendiri. Mengenali diri sendiri tidak semudah mengenali orang lain. Oleh karena itu, siapapun sedemikian mudah untuk menemukan kesalahan orang lain, tetapi tidak gampang melihat kesalahan diri sendiri. Akibatnya, banyak orang menganggap bahwa orang lain selalu salah, kurang, dan tidak ada benarnya. Begitu pula sebaliknya, dirinya selalu dianggap paling benar. Semakin kita mampu mengenali dirinya, maka akan semakin dalam untuk menyenangi dirinya sendiri. Dengan mengenali diri sendiri, seseorang mengetahui apa yang mesti jadi tujuan hidupnya. Ia akan menyadari kemampuan dan bakat-bakatnya serta tahu bagaimana menggunakannya demi mencapai tujuan tersebut. Seorang ahli Johari menemukan teori yang disebut teori Johari-Window. Jika diri kita terbuka, maka diketahui diri sendiri dan orang lain. Jika diri kita buta, tidak diketahui diri sendiri, tetapi diketahui orang lain. Jika diri tersembunyi atau rahasia, akan diketahui diri sendiri, tapi tidak diketahui orang lain. Jika diri gelap, tidak diketahui diri sendiri maupun orang lain. Di sini ada konsep Johari Window atau jendela Johari yang menggambarkan pengenalan diri kita. Ada 4 jendela Johari. Jendela terbuka maksudnya hal-hal yang kita tahu tentang diri sendiri tapi orang lain pun tahu, misalnya keadaan fisik, profesi, pekerjaan, asal daerah, dan lain-lain. Kedua, jendela tertutup.
mengenai hal-hal diri kita yang kita tahu tapi orang lain tidak tahu. Misalnya isi perasaan, pendapat, kebiasaan kita sehari-hari dan sebagainya. Yang ketiga, jendela buta. Hal-hal yang tidak tahu tentang diri sendiri tapi orang lain tahu. Misalnya hal-hal yang bernilai positif dan negatif yang ada pada kepribadian kita. Keempat, jendela gelap. Hal-hal mengenai diri kita tapi kita sendiri maupun orang lain tidak tahu. Ini adalah wilayah misteri dalam kehidupan. Jika kita ingin benar-benar mengetahui siapa diri kita, maka kita harus bisa membuka jendela gelap ini selebar mungkin, karena semakin kita membuka lebar jendela itu, maka kita akan semakin mengerti siapa diri kita. Gambarannya seperti ini. Mari kita coba mengenali diri kita. Dari kedua gambar A dan B, mana yang paling Anda sukai? A, dominan warna merah, atau yang B, dominan warna biru? Gimana? Sudah menentukan? 1, 2, 3. Oke, penjelasannya seperti ini. A adalah individu yang kurang memahami diri sendiri, tingkah lakunya terbatas, perasaan kurang terbuka, kurang luas cara pandang, dan variasi hidupnya. Sedangkan B adalah individu yang terbuka terhadap dunia sekelilingnya, potensi diri disadari, perasaan dan pikirannya terbuka untuk pengalaman-pengalaman hidup yang menyedihkan dan menyenangkan, pekerjaan dan sebagainya. Ia lebih spontan dan bersikap jujur dan apa adanya pada orang lain. Nah, ini adalah aspek-aspek yang harus dipahami oleh individu. Yang pertama, aspek fisik, yaitu seluruh anggota badan individu termasuk bagian-bagiannya. Yang kedua, aspek psikis adalah yang berhubungan dengan kondisi kejiwaan individu. Ketiga, aspek minat. Minat adalah rasa tertarik yang kuat terhadap objek tertentu. Keempat, aspek bakat. Bakat adalah kemampuan yang dibawa oleh seseorang sejak lahir dan bersifat menurun atau genetik. Kelima, aspek cita-cita. Cita-cita adalah gambaran yang ada pada diri seseorang. Ada yang menyebut potret diri seseorang. Keenam, aspek kebutuhan pokok. Hal ini penting juga untuk dipahami oleh individu. Kebutuhan pokok seperti apa yang diinginkan dalam menjalani kehidupan ini. Yang ketujuh, aspek gaya hidup. Gaya hidup yang diinginkan oleh masing-masing orang tentunya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Lalu bagaimana kita mampu agar bangga menjadi diri sendiri, dalam artian menerima apa yang kita miliki yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang pertama, terima kekurangan, syukuri apa yang Anda miliki. Sadari bahwa apa yang diberikan Tuhan kepada kita adalah sesuatu yang terbaik buat kita. Yang kedua,
Abaikan anggapan orang lain terhadap Anda. Ketiga, jangan membandingkan diri Anda dengan orang lain. Keempat, cintailah diri sendiri apa adanya. Kelima, kenali, pelajari kelebihan Anda dan temukan jati diri Anda. Keenam, percayalah dan berbanggalah pada kemampuan diri sendiri. Ketujuh, jujur dan bersikaplah terbuka. 8. Berbaurlah atau bertemanlah dengan orang-orang yang baik yang berpikiran positif. Kelima, hindari membandingkan dirimu dengan orang lain. 10. Selalu berpikirlah dan bersikap positif. 11. Selalu menjaga kesehatan. 12. Isilah kegiatan harianmu dengan hal-hal yang baik. Itulah bahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.